Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Dalam aktivitas online ini kita akan melanjutkan diskusi ataupun obrolan seputar marketing ya, di mana pada kali ini kita akan fokus membicarakan mengenai consumer market and buyer behavior. Oke, seperti kita ketahui bahwa tujuan utama pemasaran itu adalah untuk mempengaruhi konsumen. Nah, bagi teman-teman yang seorang marketers ataupun calon marketers tentu harus banyak mengetahui apa itu yang namanya perilaku konsumen. Karena yang namanya perilaku konsumen katanya itu merupakan jantung dari aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran itu dibuat untuk mengacu kepada perilaku konsumen yang mungkin nanti akan mengkonversi kepada buying decision process. Jadi, seorang marketers itu harus tahu buyer behavior dari customer-customer-nya gitu ya, mengenai apa, siapa, kapan, dan bagaimana seseorang melakukan pembelian, itu seorang marketers harus tahu. Karena dari sanalah ada insight untuk bagaimana caranya mulai mempengaruhi calon-calon konsumen mereka. Jadi itu adalah posisi perilaku konsumen dalam marketing ya. Oke, berikutnya kita coba ilustrasi dari beberapa contoh pemasar yang sukses melakukan pendekatan terhadap konsumen-konsumennya. Beberapa contoh dari marketers yang sukses memahami perilaku pembelian dari customer-nya. Contohnya sih datang dari yang namanya Lenovo nih. Siapa yang nggak kenal yang namanya merek Lenovo ini, gitu ya. Ternyata Lenovo ini menjadi merek besar seperti sekarang itu merupakan perjalanan yang berliku, perjalanan yang panjang, gitu ya. Di mana Lenovo ini mulai berdiri tahun 84, di mana tahun 84 itu dia masih berupa merek lokal, gitu ya, yang bernama Legend. Nah, baru tahun 2002 dia melakukan ekspansi ke pasar internasional dan berganti nama menjadi Lenovo nih. Nah, kemudian tahun demi tahun berkembang sehingga akhirnya yang namanya Lenovo mampu mengakuisisi IBM ya, mengakuisisi IBM. Nah, IBM ini adalah produsen, komputer juga gitu ya, sudah ternama tapi mampu diakuisisi oleh Lenovo. Nah, yang sampai sekarang yang menjadi ciri khas unik dari Lenovo itu adalah produk ThinkPad yang ada track point di tengahnya, yang ada tombol bulat di tengah keyboard-nya. Nah, ini adalah ThinkPad, Lenovo gitu ya. Nah, ini adalah bawaannya juga dari IBM. Nah, seiring dengan cerita, yang namanya Lenovo IBM ini ternyata ingin melakukan pembaruan produk gitu ya pada tahun 2014 apa 2015 gitu ya, dia meluncurkan ThinkPad baru tapi nggak ada trackpad-nya gitu ya, nggak ada track point-nya. Nah, awalnya mereka berpikir gitu ya, marketer berpikir itu merupakan sebuah inovasi dan bukan sesuatu hal yang fatal gitu ya, tapi setelah diketahui gitu ya, yang namanya Lenovo ini dia ingin mencari tahu bagaimana kondisi perilaku konsumennya. Dia melakukan aktivitas pendekatan kepada konsumennya melalui berbagai channel sehingga didapatkanlah simpulan bahwa yang namanya produk baru tersebut yang dianggap inovasi ternyata kurang pas bagi konsumennya, karena si track point ini hilang gitu ya. Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut gitu ya, perilaku konsumennya diketahui oleh Lenovo, Lenovo merilis, ThinkPad lagi yang tidak jauh dari tahun diproduksinya inovasi ThinkPad yang terbaru tadi, dengan mencantumkan kembali yang namanya track point. Nah, track point ini sampai sekarang ketika teman-teman menemukan, laptop Lenovo IBM, itu pasti masih tertanam yang namanya track point ini. Dan ini merupakan cerita bagaimana yang namanya, Lenovo ini dia berusaha terus-menerus untuk memahami perilaku konsumen mereka, kemudian dijadikan sebuah feedback bagi pengembangan ataupun, peningkatan kualitas dari produk ataupun layanan yang dimiliki oleh Lenovo, gitu. Nah, ini adalah sedikit cerita bagaimana seorang marketers itu melakukan, pendekatan, melakukan pencarian informasi mengenai perilaku konsumen, ya dari perusahaan mereka, gitu ya. Oke, berikutnya
learning objektif dari video kita hari ini gitu ya, apa sih yang akan diobrolkan dalam video ini, apa yang akan disampaikan oleh, video ini gitu ya. Yang pertama adalah model of consumer behavior gitu ya. Model consumer behavior itu seperti apa modelnya, gambarannya, kemudian, flow chart-nya, box-nya seperti apa yang terjadi di sana akan dibahas dalam video ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai karakteristik yang mempengaruhi perilaku pembelian, gitu. Kira-kira karakteristiknya apa sih yang mempengaruhi perilaku pembelian, ada beberapa poin kita bahas dalam video ini. Kemudian yang ketiga, buying decision behavior and buying decision process juga akan kita bahas. Seperti apa sih proses pengambilan keputusan, seperti apa sih perilaku pembeliannya, itu juga dibahas di LO yang ketiga. Kemudian yang keempat, juga kita akan, sedikit mengulas mengenai buyer decision process for new products. Nah, yang ini adalah betul-betul untuk new products ya, seperti apa, persepsi konsumen, persepsi orang-orang ketika datang produk baru dan bagaimana fase dimulainya menggunakan produk-produk baru tersebut. Nah, ini akan kita bahas dalam video kita kali ini. Oke, tanpa membuang banyak waktu, kita langsung ke dalam apa itu yang dimaksud dengan consumer behavior, gitu ya. Nah, di sini dituliskan bahwa consumer behavior refers to the buying behavior or of final consumers, gitu ya. Jadi, yang namanya perilaku konsumen itu mengacu kepada perilaku pembelian final consumers. Siapa saja final consumer? Ternyata di sana ada beberapa kategori. Ada individual, ada household atau rumah tangga, ataupun ada yang namanya organizational, gitu ya. Di mana yang namanya individual, household, dan organizational tersebut membeli produk dan jasa for personal consumption, untuk penggunaan pribadi, gitu ya. Nah, dari yang namanya individual, household, dan juga institusi ataupun organisasi gitu ya, mereka membentuk yang namanya consumer market. Jadi siapapun yang membeli produk untuk produknya digunakan secara langsung, itu mereka adalah pemain dalam consumer market. Nah, tadi ternyata kita bisa mengklaster menjadi 2 gitu ya. Ada yang namanya individual and household, dan juga ada yang namanya organizational buyers ya. Nah, di sini ternyata bisa kita bedakan gitu ya, karakteristiknya seperti apa nih perbedaannya antara consumer buyers dengan organizational buyers. Nah, di sini yang pertama, dalam, ruang lingkup consumer buyer gitu ya, di sini pembeliannya itu digunakan untuk, konsumsi individu nih. Sementara dalam organisasi ini, organizational buyers itu pembelian digunakan untuk, purchase made for some purpose other than personal consumption. Jadi yang namanya pembelian dalam organizational buyer ini, lebih kepada tujuan-tujuan tertentu dibandingkan dengan personal consumption. Jadi ada tujuan tertentu. Ada juga maksud untuk personal consumption gitu ya, final consumption, ada juga some purpose of other, kegiatan gitu ya, ada digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Kemudian yang kedua, dalam consumer buyer tersebut, yang namanya decision ini usually made by individual. Jadi yang namanya pengambilan keputusan di sini digunakan atau diambil secara langsung oleh individu. Tapi yang namanya organizational buyers pada saat dia membeli barang untuk digunakan, ternyata, dilakukan oleh several people gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang melakukan pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian dalam consumers gitu ya, ketika seseorang melakukan pembelian, itu lebih, dominan gitu ya, berdasarkan brand reputation or personal recommendation with little or no product expertise gitu. Jadi ketika seseorang melakukan pembelian itu lebih, berpengaruh ataupun yang mempengaruhinya itu adalah reputasi merek tersebut, reputasi merek, tertentu, kemudian, rekomendasi secara personal, dan juga, dapat dia lakukan meskipun dia nggak ada pengalaman menggunakan, barang tersebut gitu ya, merek-merek tersebut. Tapi ketika dalam organizational buyers gitu ya,
pembelian tersebut lebih kepada technical spesifikasi gitu ya, spesifikasi teknis yang dibutuhkan seperti apa gitu ya, dan itu berdasarkan pengalaman gitu ya. Sebelumnya sudah menggunakan produk tersebut, kemudian, spesifikasi teknisnya seperti apa, baru dia melakukan pembelian lagi, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ini kalau consumer itu biasanya beli berdasarkan, emosional gitu ya, berdasarkan emotional responses to product or promotion. Jadi berdasarkan aspek-aspek emosi terhadap produknya itu sendiri ataupun berdasarkan, promosi gitu ya, ter-trigger karena adanya promosi, jadi dia beli. Tapi ketika yang belinya adalah organizational, berupa organisasi ataupun yayasan ataupun institusi gitu ya, pembelian yang terjadi di sana hanya berdasarkan rasional gitu ya, kriteria rasional. Beda banget dengan yang namanya customer, buyers gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu adalah pada saat pengambilan keputusan. Kalau konsumen ini bisa cepat banget, "Ah, saya berminat nih, kemudian harganya murah, pas banget dengan duit yang saya punya," langsung beli. Tapi ketika pembelinya berupa organisasional gitu ya, di sini lengthy decision process, berarti ada proses yang panjang untuk melakukan pembelian. Dan yang terakhir gitu ya, products, consumer good and service for individual use. Jadi, eee, barang dan jasanya digunakan untuk individual use, untuk penggunaan individual. Sementara kalau dalam organisasional, pembeli organisasi gitu ya, barangnya tersebut diklasifikasikan bagaimana organisasi ataupun, yayasan ataupun institusinya mau menggunakannya dengan cara seperti apa gitu ya. Jadi berbeda banget gitu. Nah, kalau consumers kan tadi ya adalah orang-orang yang membeli langsung untuk digunakan ya, termasuk kita secara pribadi, itu contohnya. Tapi kalau organizational buyers itu contohnya adalah pembeli organisasi. Berupa yayasan, institusi, sekolah, departemen, dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin karakteristiknya sama dengan, B2B market gitu ya, B2B market. Dan minggu depan kita akan coba pelajari tentang B2B market behavior ya, oke. Nah, berikutnya kita coba cek seperti apa sih modelnya dari consumer market tersebut gitu ya, model of buyer behavior di consumer market itu seperti apa. Nah, ini adalah modelnya gitu ya, model dari buyer behavior-nya. Nah, di sini, konsumen tersebut gitu ya, konsumen itu pasti membuat banyak keputusan pembelian setiap hari. Dan yang namanya keputusan pembelian gitu ya, keputusan pembelian ini merupakan titik fokus dari aktivitas marketing. Pokoknya gimana caranya menarik perhatian sampai yang namanya keputusan pembelian itu bisa terjadi di customer-customer kita gitu ya. Nah, sebagian besar perusahaan meneliti keputusan pembelian konsumen dengan sangat rinci untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak yang mereka beli. Nah, mereka mendapatkan jawaban itu dari konsumennya langsung. Jadi yang namanya customer mereka itu dijadikan sebagai responden, kemudian diteliti seperti apa dan mereka generalisasikan untuk, pasar gitu. Nah, yang menarik di sini gitu ya, di balik kita harus mengetahui yang namanya customer itu inginnya apa gitu ya, customer itu inginnya apa, dia minatnya seperti apa, seleranya seperti apa gitu ya. Kadang kala yang namanya customer nih, yang namanya customer, dia bahkan nggak tahu apa yang dia beli. Contohnya gini, saya sebagai customer gitu ya, saya lapar gitu ya, saya ingin makan, cuman saya nggak tahu nih apa yang bisa mengobati rasa lapar saya gitu ya. Saya bingung nih apakah saya mau beli ayam geprek, apakah saya mau beli mie ayam, apakah saya mau beli bakso, apakah saya mau beli nasi campur misalkan. Saya nggak tahu tapi saya lapar. Nah, itu adalah sesuatu yang disebut dengan consumers black box gitu ya, customer black box. Selain yang namanya marketers itu harus tahu apa keinginan selera konsumen,
Bahkan si konsumen pun kadang dalam suatu kasus dia juga bingung apa yang dia inginkan. Nah, itu yang disebut dengan buyer black box. Makanya susah banget kan ya. Jadi diibaratkan sebagai customer black box, segala sesuatu yang harus diketahui oleh marketers gitu ya. Sama seperti di pesawat ketika pesawatnya ada kecelakaan gitu ya, kita ingin tahu penyebabnya, yang dicari itu adalah yang dicari adalah black box-nya, maaf ya, yang dicari adalah black box-nya. Dan dalam sisi buyer behavior, yang dimaksud dengan buyer black box-nya itu adalah isi dari kepala konsumennya gitu ya. Isi dari, kepala konsumennya seperti apa, dan ini yang harus diketahui oleh marketer, itu disebut dengan buyer black box ataupun customer black box gitu, ya. Nah, secara model gitu ya, buyer behavior ini hanya ada tiga tiga kolom ataupun 3 bagan gitu ya. Nah, Kotler sendiri, di sini menggunakan model respons gitu ya, tes responses menggunakan marketing stimuli gitu ya. Contohnya misalkan di kotak paling sebelah kiri ini ada di environment, di sana ada marketing stimulinya. Ada misalkan 4P di sini, kemudian ada faktor-faktor lain. Nah, di environment ini ataupun marketing stimuli ini masuk ke dalam buyer black box. Nah, kira-kira seperti apa responnya gitu ya? Kira-kira seperti apa nih stimuli yang masuk gitu ya? Apakah bisa berpengaruh terhadap buyer black box gitu ya? Ketika bisa berpengaruh terhadap buyer black box tadi, terhadap isi kepala si customer gitu ya, maka di sini akan keluar yang namanya buyer response. Gitu. Apakah dia akan buying, apakah dia akan preferences, atau misalkan dia akan memikirkan hal-hal yang lain, gitu ya. Jadi yang namanya perilaku konsumen sebetulnya hanya mempelajari ini, buyer black box, gitu ya. Hanya mempelajari buyer black box. Nah, dari model ini terdapat dua hal yang perlu kita pelajari dari perilaku konsumen. Yang pertama adalah buyer karakteristik. Karakteristik pembeliannya seperti apa sih? Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perilaku pembeliannya? Kemudian decision prosesnya, flow-nya seperti apa, gitu ya. Proses, pembelian produk mulai dari konsumen itu tidak tahu, kemudian tahu, dia mencari informasi, memutuskan, membeli, dan seterusnya itu seperti apa. Jadi itu yang akan dipelajari dalam perilaku konsumen. Yang pertama adalah mengenai buyer karakteristik, yang kedua adalah mengenai buyers decision process gitu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah LO pertama nih. LO kedua ya. LO pertama kan tadi model ya. LO pertamanya tadi model perilaku konsumen itu seperti apa, dan yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pembelian. Nah, ternyata apabila dikategorikan dalam kelompok besar, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama adalah cultural, yang kedua sosial, kemudian personal, dan juga psychological. Nah, keempat kelompok ini memiliki turunan-turunannya gitu ya, dan nanti akan kita coba jelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut ke dalam bahasan faktor yang pertama yang mengaruhi perilaku konsumen itu adalah cultural. Nah, budaya merupakan penyebab yang paling dasar terciptanya keinginan dan perilaku seseorang gitu ya. Karena yang namanya budaya itu kan diajarkan dari yang namanya keluarga gitu ya, dari lingkungan ketika kita kecil kita diajari oleh orang tua begini, begitu, dan itu adalah masuk ke dalam budaya. Nah, menarik mengenai budaya di sini. Yang namanya marketer tersebut harus catch up dengan yang namanya perubahan budaya. Contohnya, yang namanya budaya ini kan segala sesuatu yang terjadi ya. Sekarang ada yang namanya pandemi misalkan ya, ada yang namanya pandemi, dan di sana muncul budaya-budaya baru yang berkaitan dengan kesehatan. Budaya-budaya baru ini merujuk kepada perilaku hidup sehat misalkan ya, perilaku yang harus sehat, perilaku protektif dan lain sebagainya. Nah, dari budaya kesehatan seperti ini muncul
misalkan peluang bagi marketers sehingga marketers memunculkan ataupun melahirkan produk-produk kesehatan. Nah, itu adalah dari segi cultural gitu ya. Nah, yang disebut dengan culture tadi bisa merupakan basic values gitu ya, perception, wants, and behavior learned by member of society from family and other important institution gitu ya. Nah, itu adalah berupa culture. Nah, kemudian dalam budaya tersebut ada yang dimaksud dengan subkultur atau subcultures gitu ya, yakni sekelompok orang dengan sistem nilai yang sama. Contohnya berdasarkan hobi, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan agama, berdasarkan letak geografis dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam subcultures gitu ya. Nah, contohnya misalkan yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian dari subculture itu adalah karena misalkan dia vegetarian, berarti yang akan dia konsumsi itu adalah produk-produk yang berbau vegetarian, veggie dan lain sebagainya gitu ya, sayuran dan lain sebagainya. Kemudian karena dia muslim, dia akan selalu mengkonsumsi produk-produk yang untuk muslim, halal misalkan gitu ya. Kemudian karena orang timur, orang Indonesia sukanya cita rasanya asin, makanya dia akan suka dengan makanan-makanan asin, dia akan membeli makanan-makanan asin, gitu ya. Nah, kemudian contoh-contoh lain yang menyasar subkultur adalah promosi dengan menggunakan tema-tema tertentu sesuai dengan subkultur. Contohnya kemarin Imlek gitu ya, contohnya, pas perayaan bulan puasa, bulan Ramadan, biasanya barang-barang ataupun produk-produk yang dijual pada saat itu mengacu kepada subkultur tertentu. Subkultur Chinese karena akan Imlek misalkan, subkultur, Muslim karena akan Ramadan gitu ya, akan Lebaran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dari segi cultural yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen itu adalah kelas sosial. Kelas sosial ini adalah pengelompokan pembagian masyarakat yang relatif permanen dan teratur gitu ya. Jadi biasanya pengelompokan secara ekonomi ya, ekonomi bawah, menengah bawah, kemudian ekonomi menengah dan ekonomi kelas atas itu menjadi kelas sosial dan biasanya kelas sosial ini memiliki minat, kemudian nilai dan perilaku pembelian yang sama. Contohnya misalkan upper class itu jelas gitu ya, siapa misalkan selebriti, pengusaha, apapun dia akan memiliki nilai gitu ya, minat dan juga perilaku yang sama. Misalkan mereka hanya mengkonsumsi produk-produk yang mahal, mereka hanya beli produk-produk yang branded misalkan. Nah, itu adalah dari segi cultural. Oke, berikutnya faktor yang kedua itu adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini muncul karena yang namanya manusia itu berinteraksi dari satu dengan, individu yang lain. Nah, di sini menarik nih, ketika kita melakukan interaksi, kita melakukan hubungan dengan orang lain, secara tidak langsung kita akan membentuk yang namanya grup gitu ya, akan membentuk yang namanya grup dan social network. Jadi kita akan, berhubungan, berkomunikasi, dalam pola hubungan ataupun pola komunikasinya muncul nanti yang namanya reference group gitu ya. Ada grup-grup yang saya jadikan acuan gitu ya. Karena misalkan saya, sebagai mahasiswa gitu ya, grup saya di mahasiswa, berarti kelompok acuan saya adalah bagaimana seseorang mahasiswa itu berperilaku membeli produk makanannya seperti apa. Oh ini mah mahasiswa gitu, saya mahasiswa beli makanannya misalkan yang seperti ini gitu. Kemudian, dalam membeli pakaian misalkan, tata cara berpakaian dia sebagai mahasiswa juga ya, itu akan berpengaruh gitu. Berarti dia akan membeli, fashion yang ya kurang lebih ya seperti mahasiswa lah, kelompok referensinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dari aktivitas interaksi tersebut gitu ya, dalam pemasaran muncul sesuatu yang menarik, yaitu adalah terjadinya word of mouth atau kata orang Jawa getok tular gitu ya. Ketika ada,
rekomendasi dari seseorang kepada orang lain gitu yang terjadi dalam hubungan sosial, hubungan interaksi mereka. Di sini menarik gitu ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 72% konsumen gitu ya, 72% konsumen dia mempercayai rekomendasi ataupun, apa ya, informasi atau review yang disampaikan oleh keluarga, teman gitu ya, dan bahkan review-review online. Mereka percaya gitu ya. Jadi tinggi banget angkanya 72% customer itu dipengaruhi oleh referensi yang diberikan oleh teman, keluarga, dan, grup referensinya gitu ya. Menarik banget, ini muncul yang namanya, word of mouth tadi gitu ya. Nah, kemudian yang bisa mempengaruhi, perilaku pembelian dalam aspek sosial itu adalah family. Family adalah masuk dalam aktivitas interaksi ya, gitu ya. Karena family ini ada dalam sebuah rumah, kemudian dalam rumahnya tersebut ada ayah, ibu, dan anak gitu ya. Ketika dia mau melakukan pembelian mobil misalkan ya, seorang pengambil keputusan, dia akan ngelihat family-nya, nih family-nya, komposisinya siapa nih? Anaknya ada berapa? Anaknya ada satu, 2, 3. Oh, ternyata ketika saya akan beli mobil, misalkan anak saya 3, kayaknya nggak cukup kalau beli mobil yang kecil, berarti saya harus beli mobil yang banyak. Nah, itu adalah contoh bagaimana yang namanya family gitu ya, di lingkungan sosial mampu mempengaruhi perilaku pembelian. Kemudian dalam aspek sosial yang mampu mempengaruhi perilaku pembelian adalah, peran dan status. Contohnya misalkan peran seorang ibu gitu ya. Seorang ibu tersebut di rumah dia seorang ibu, tapi di luar dia seorang wanita karir gitu ya. Dia seorang brand, manager, kemudian dia juga hobi olahraga, hobi main voli misalkan. Karena peran dia sebagai seorang ibu dan status dia sebagai brand manager, maka pada saat, dia membelikan pakaian misalkan untuk anaknya, untuk suaminya gitu ya, dia akan membeli pakaian yang branded misalkan. Kemudian dia akan membeli pakaian olahraga karena dia hobi olahraga misalkan. Dia akan membeli outfit yang branded juga gitu ya, karena dia sangat concern terhadap yang namanya brand. Nah, ini adalah peran dari, sosial terhadap perilaku pembelian customer ya. Berikutnya yang keempat adalah personal gitu ya. Personal kita juga sangat dominan mempengaruhi bagaimana kita membeli sebuah barang, bagaimana kita beli apa enggak terhadap sebuah barang, tergantung personal kita. Contohnya dari personal ini di-breakdown ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah occupation atau pekerjaan. Tentu saja pekerjaan ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang beli barang nggak sama dengan orang yang lain. Contohnya misalkan seseorang yang berprofesi sebagai koki, tentu saja dia akan membeli barang yang sesuai dengan passion ataupun occupation-nya dia sebagai koki. Namun, seorang dosen pun memiliki preferensi yang berbeda. Karena dia tugasnya sebagai dosen, maka ketika dia membeli pakaian, membeli baju, membeli sepatu, itu adalah sepatu ataupun pakaian yang cocok untuk dosen karena dia pekerjaannya sebagai, dosen. Kemudian dari segi personal yang kedua ada age and life stage gitu ya. Di sini, yang namanya keputusan pembelian itu sangat dipengaruhi oleh usia dan life stage-nya. Perjalanan hidup seseorang itu kan ada anak-anak, remaja, dewasa gitu ya. Tentu saja selera makan anak-anak, remaja, dewasa berbeda. Pakaian anak-anak, remaja, dewasa itu berbeda. Meskipun brand-nya sama, meskipun produknya sama, tapi preferensinya akan beda. Contohnya misalkan untuk susu gitu ya, anak-anak butuh susu, remaja butuh susu, dewasa butuh susu. Mereka kan nggak makan ataupun nggak minum susu yang produknya sama, yang fungsinya sama. Mereka akan membutuhkan susu sesuai dengan taraf perkembangan usia mereka, gitu ya. Begitupun dengan pakaian dan perabotan, gitu ya. Kemudian, dalam kategori personal,
ada juga yang mempengaruhi perilaku konsumen itu adalah economic situation, situasi ekonomi gitu ya. Contohnya dalam kondisi krisis ekonomi seperti sekarang gitu ya, itu sampai sekarang kan kita bisa dikatakan yang namanya krisis ekonomi gitu ya. Segala sesuatunya barang-barang itu mahal gitu ya karena, dari dulu dari tahun berapa ya, kita masih dikategorikan sebagai krisis ekonomi karena harga-harga mahal katanya begitu ya. Nah, sekarang banyak bermunculan yang namanya apa, produk teknologi yang bagus gitu ya, teknologi tinggi tapi harganya murah gitu ya. Karena untuk menyasar ekonomi menengah sampai menengah ke bawah misalkan ya, contohnya ada yang namanya smartphone low price. Dulu yang namanya smartphone itu mahal banget, hanya bisa dibeli oleh kalangan atas, tapi karena sekarang dari Cina itu murah-murah semua, kemudian berkualitas, teknologinya tinggi, maka muncul yang namanya smartphone low price. Jadi ini berpengaruh banget nih yang namanya economic situation terhadap, perilaku pembelian gitu, ya. Kemudian dari segi lifestyle gitu ya, ini juga sangat berpengaruh terhadap perilaku pembelian seseorang. Nah, di sini dari lifestyle sini patokannya adalah AIO ya, activities, interest, dan opinion gitu ya. Dia aktivitasnya apa gitu ya, dia kegiatannya ngapain, seorang mahasiswa, kemudian dia, eee, minatnya ke arah mana gitu ya, olahraga kah atau apa gitu, dia akan mempengaruhi bagaimana cara dia melakukan pembelian. Kemudian yang terakhir, dari segi personality dan self concept itu juga sangat mempengaruhi, bagaimana seseorang melakukan perilaku pembelian. Oke, masuk faktor terakhir yang mempengaruhi perilaku konsumen, itu adalah faktor psikologis ya. Nah, ketika bicara psikologis tentu saja yang menjadi perhatian yang pertama adalah motivasi. Nah, unsur motivasi psikologis ini berdasarkan ini, Maslow Hierarchy of Needs gitu ya. Jadi seseorang akan berperilaku membeli barang-barang apa saja tergantung motivasinya dia, gitu ya. Kalau dia punya motivasinya untuk barang-barang fisik, maka dia tidak akan membeli barang-barang yang non fisik gitu ya. Dia akan membeli pokoknya barang-barang fisik dulu gitu ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya, dia beli makan gitu ya, dia beli minum, pokoknya untuk beli makan untuk memenuhi kebutuhan makan minum saja misalkan. Kemudian ketika makan minumnya sudah terpenuhi, misalkan motivasi dia beli, misalkan baru lanjut tuh untuk yang namanya safety. Kemudian berlanjut lagi ini adalah teori dari Abraham Maslow mengenai motivasi. Jadi, perilaku konsumen, perilaku pembelian juga sangat dipengaruhi oleh yang namanya motivasi. Kemudian dalam aspek psikologi yang menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian itu adalah persepsi. Di mana yang namanya persepsi ini adalah proses di mana seseorang itu melakukan seleksi, kemudian mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi yang dia dapatkan, gitu ya. Akan seperti apa, bentuknya seperti apa, akan dia kumpulkan, akan dia capture berdasarkan informasi dan pengalaman yang dia punya. Contohnya misalkan karena kita melihat iklan gitu ya, lihat iklan di TV, di radio gitu ya, bahwa yang namanya rokok itu adalah sesuatu yang negatif gitu, kemudian saya tahu teman saya ngerokok kemudian sakit-sakitan, maka kita punya persepsi bahwa rokok itu adalah sesuatu yang tidak baik, contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah learning. Dari aspek psikologis yang mampu mempengaruhi perilaku pembelian itu adalah bagaimana kita proses belajar, gitu ya. Contohnya pada saat kita ingin belajar melakukan fotografi, saya secara kebetulan dipinjamkan kamera Nikon dari teman saya. Dalam perjalanan saya belajar bermain fotografi menggunakan kamera Nikon, ternyata saya punya perasaan, "Oh ternyata gampang juga ya foto menggunakan Nikon." Nah, jadi ketika kita membutuhkan, eee, gadget ataupun membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, kemudian di sana ada merek Nikon, saya akan
terpengaruh gitu, kemarin saya pakai Nikon juga enak, gampang pakainya, sekarang saya butuh gadget yang baru, misalkan ada merek Nikon, saya akan beli juga yang namanya Nikon karena kemarin berdasarkan hasil belajar saya pakai Nikon enak. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian belief and attitude juga sangat mempengaruhi aspek psikologis bagaimana dia akan membeli terhadap, barang ataupun sesuatu yang dia inginkan dan dia butuhkan, ya. Oke. Mudah-mudahan sampai sini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, teman-teman bisa memahami ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan lakukan diskusi gitu ya, silahkan lakukan pertanyaan di forum-forum diskusi yang telah disediakan. Oke, berikutnya berkaitan dengan buying decision behavior gitu ya. Nah, di sini terdapat 4 buying decision gitu ya, ada complex buying behavior, ada dissonance reducing, ada habitual, dan ada variety seeking. Nah, untuk menjelaskannya kita butuh 2 variabel utama. Variabel yang pertama adalah involvement-nya, bagaimana keterlibatan, seseorang, bagaimana keterlibatan kita pada saat membeli, apakah tinggi atau rendah, itu variabel yang pertama. Variabel yang kedua adalah variabel differences gitu ya, perbedaan dari satu barang dengan barang lain gitu, perbedaan dari satu merek dengan merek lain, perbedaannya gimana. Nah, di sini ada 2 kategori, ada yang perbedaannya sedikit dan ada perbedaan yang signifikan. Oke, kita berangkat dulu penjelasan yang pertama tentang complex buying behavior. Complex buying behavior ini terjadi manakala tingkat keterlibatan kita itu tinggi ya, tingkat keterlibatan kita tinggi, sementara produk yang ada itu sangat berbeda sekali gitu ya, signifikan banget bedanya. Produk A, produk B, produk C, bedanya jauh banget dan kita harus mempertimbangkan itu. Contohnya adalah dalam kompleks buying behavior ini pada saat kita membeli mobil. Mobil adalah sesuatu harganya mahal, sesuatu yang harganya mahal. Kemudian merek A, merek B, merek C, ini beda banget satu sama lain. Nah, makanya masuk dalam kompleks buying behavior. Kita nggak mau nih beli sesuatu yang mahal gitu ya, kemudian kita salah beli. Makanya di sini high involvement-nya tinggi. Dan di sana terjadi perbedaan yang signifikan dari merek A, B, dan C. Kita harus coba dulu gitu ya. Kita harus cari informasi dulu. Kita harus meluangkan waktu gitu ya, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran untuk menentukan mana yang akan kita beli. Itu adalah complex buying behavior. Yang kedua adalah dissonance reducing buying behavior. Ini terjadi manakala keterlibatan kita tinggi, namun perbedaan dari satu merek dengan merek lainnya nggak terlalu jauh gitu ya. Contohnya misalkan pada saat kita ingin membeli properti ataupun pada saat kita ingin membeli, furniture untuk rumah misalkan ya. Ini masuk dalam kategori dissonance reducing buying behavior. Properti yang bagus ataupun, furniture yang bagus itu adalah furniture yang harganya misalkan di atas 6 juta gitu ya. Nah, ketika kita udah tahu yang namanya harga sih nggak bakal ngebohong ya, furniture di atas 6 juta pasti bagus. Furniture di atas 6 juta mereknya ya paling mereknya A, B, C gitu. Dari merek ini nggak beda jauh modelnya gitu ya, kualitasnya juga pasti nggak beda jauh. Jadi manakala saya butuh, ya udah biayanya 6 juta dari merek A, B, dan C juga nggak masalah, yang penting saya punya furniture bagus, pas dengan rumah saya. Itu adalah contoh dari dissonance reducing buying behavior. Kemudian yang ketiga adalah habitual buying behavior. Ini terjadi manakala perbedaan dari satu produk dengan produknya itu sedikit gitu ya, nggak ada perbedaan bahkan, kemudian tingkat keterlibatan kita juga rendah. Contohnya pada saat kita membeli minuman, pada saat kita membeli makanan misalkan, kita ingin minum gitu ya, biasanya kita menggunakan merek A misalkan, ya ada merek A, ya udah kita ambil merek A. Kemudian pada saat merek A nggak ada, adanya merek B, ya udah merek B-nya kita ambil gitu, karena di sini tidak ada perbedaan dari satu produk dengan produk yang lain. Makanya masuk ke dalam habitual buying behavior. Dan yang keempat itu adalah variety seeking buying behavior. Ini terjadi manakala kita
memiliki keterlibatan yang sangat rendah, tapi barang satu dengan yang lain itu perbedaannya signifikan. Nah, di sini contohnya adalah seseorang yang membeli, produk lain bukan karena dia tidak puas terhadap barang yang dia gunakan, tapi dia hanya ingin mencoba barang yang lain. Saya biasanya menggunakan produk A nih, tapi iseng aja sekarang ingin beli produk B. Bukan karena saya nggak puas dengan produk A, tapi cuman ingin coba aja yang B gimana sih rasanya. Nah, itu adalah masuk ke dalam variety seeking buying behavior. Jadi, buying decision behavior ini ada 4, gitu ya, ada kompleks, dissonance, habitual, dan variety seeking. Oke, berikutnya kita lihat flow-nya seperti apa sih consumer decision process. Nah, ternyata ada 5 step dalam seseorang melakukan keputusan pembelian atau bahkan setelah melakukan keputusan pembelian, step-nya seperti apa. Ada 5 ya. Yang pertama adalah problem recognition. Seseorang akan, tahu dia menginginkan, membutuhkan barang apa berdasarkan problem recognition. Jadi kadang yang namanya problem recognition ini diingatkan oleh iklan gitu ya. Jadi marketersnya pinter gitu ya, cari-cari celah gitu ya. Dia tahu customer segmennya seperti apa dan dia tahu customer segmennya butuh apa, dia bikin yang namanya iklan. Nah, itu adalah contoh dari, eee, full strategi marketing. Jadi, menciptakan permintaan. Ketika customer masuk ke dalam problem recognition, dia akan tahu, "Oh iya, saya tuh butuh barang ini. Oh iya, saya ingin nih barang ini." Nah, berikutnya masuk ke dalam step yang kedua. Step yang kedua, karena saya butuh, saya ingin barang ini, kira-kira apa ya, merek apa nih yang bisa saya gunakan? Dia akan cari informasi gitu ya. Dia akan cari informasi, setelah cari informasi dia dapat produk A, produk B, dan produk C misalkan. Nah, dari 3 produk ini yang sudah didapatkan, barulah seorang konsumen itu masuk ke dalam step yang ketiga, alternative evaluation. Dia akan membandingkan gitu ya, yang A itu gimana nih, yang A harganya berapa, yang B kualitasnya gimana, kemudian yang C seperti apa gitu. Dia akan melakukan evaluasi alternatif. Nah, dalam proses evaluasi alternatif ini, misalkan dia dapat, oke berarti yang saya butuhkan ini adalah produk yang C misalkan. Nah, baru dia melakukan yang namanya purchase decision. Dia bisa melakukan yang namanya pembelian. Setelah dia melakukan pembelian produk C, dia gunakan gitu ya, kemudian dia akan merasakan setelah menggunakan ternyata puas atau enggak puas. Nah, ini masuk ke dalam post purchase decision evaluation. Apakah dia puas atau dia tidak puas? Itu adalah yang dia rasakan setelah dia melakukan pembelian. Nah, ketika kita konversi dengan kondisi konsumen, ternyata sisi konsumen juga ada ataupun terjadi 5 kondisi. Yang pertama adalah aware, gitu. Nah, aware ini terjadi pada saat seseorang, menyadari dia punya yang namanya needs and wants gitu ya. Oh iya, saya ternyata punya punya kebutuhan seperti ini gitu ya. Kemudian dia melakukan yang namanya information research. Pada saat information research ini, seseorang mulai tertarik nih, tertarik ada produk A, produk B, produk C, ternyata itu yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari customer-nya. Kemudian dalam proses evaluasi alternatif, di sini seseorang tersebut melakukan pertanyaan gitu ya, mengkonfirmasi, "Bener nggak sih produk C ini bermanfaat untuk saya?" Dia akan tanya ke orang-orang terdekatnya, dia akan tanya ke keluarganya, "Gimana nih kalau misalkan saya beli produk C, bermanfaat nggak ya kira-kira buat saya? Ini produk C bagus apa enggak ya?" Dia akan melakukan banyak pertanyaan sebagai bentuk dari evaluasi alternatif. Kemudian pada saat selesai dia melakukan evaluasi alternatif, dia akan melakukan aksi yaitu berupa purchase decision tadi gitu ya. Kondisinya dalam konsumen itu
melakukan action gitu ya. Kemudian setelah action, setelah dia melakukan purchase decision, barulah dia akan melakukan advocate gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud advocate di sini adalah apa yang akan dia lakukan setelah melakukan pembelian. Apakah rasanya puas atau tidak puas? Dia akan bersuara gitu ya. Dia ketika puas dia akan ngasih review bagus gitu ya. Ketika dia tidak puas dia akan membeli review yang tidak bagus ya. Nah, ini adalah proses bagaimana consumer decision making gitu ya. Proses pengambilan keputusan seseorang beli atau tidak. Mulai dari yang tidak tahu, kemudian aware, kemudian mencari informasi, kemudian melakukan konversi pertanyaan, melakukan pembelian, dan juga apa yang dilakukan setelah melakukan pembelian ada dalam flow ini. Oke, kemudian berikutnya dalam LO yang terakhir kita harus mengetahui bagaimana yang namanya produk-produk baru itu diadopsi, bagaimana yang namanya produk-produk baru itu masuk ke pasar gitu ya. Karena yang namanya produk baru itu pasti akan sulit masuk ke pasar. Dan caranya seperti apa di sisi konsumen? Ini adalah stage-nya. Yang pertama adalah product awareness. Ini sama dengan decision proses gitu ya, decision making proses yang tadi diawali dengan product awareness. Nah, disebut dengan adoption process karena itu merupakan hal yang tidak mudah gitu ya. Segala sesuatu hal yang baru masuk ke pasar itu adalah tidak mudah gitu ya. Seseorang akan tahu ada produk baru pada saat dia aware. Oh iya, ada produk baru nih, ini teknologi baru, cuman baru banget gitu ya. Saya baru tahu produknya, tapi saya belum berani nih mengkonsumsinya misalkan. Itu dia baru mengenali problem recognition gitu ya. Membutuhkan Dia ada kebutuhan, kemudian ada produk baru, tapi dia belum mengambil keputusan, gitu ya. Kemudian yang kedua, stage-nya adalah product interest. Dia tadi sudah tahu ada yang namanya, dia membutuhkan sesuatu, dia menginginkan sesuatu, kemudian ada produk baru yang dirasakan bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Masuk ke dalam stage yang ketiga adalah product evaluation. Dia akan menilai, produknya cocok nggak ya ketika saya konsumsi? Aduh, jangan-jangan, ini produk gagal nih, apa jangan-jangan, bahaya nih untuk saya. Dia akan melakukan evaluasi. Nah, dari produk evaluasi ini muncul misalkan yang namanya step yang keempat, yaitu adalah product trial. Dia akan mencoba menggunakan, "Oh iya, ini saya masih ragu nih, tapi betul saya tuh butuh produk ini, kayaknya ini produk ini bisa saya gunakan." Dia akan coba-coba menggunakan. Dia akan coba-coba menggunakan, kemudian setelah dia trial gitu ya, dia akan memutuskan, "Setelah saya gunakan, berfungsi nggak, bermanfaat untuk saya apa enggak?" Gitu ya. Ketika jawabannya positif, ketika jawabannya yes, maka dia akan mencoba yang namanya product adoption. "Ya udah deh, saya coba gunakan produk ini," gitu. Karena ini kemarin, ternyata bermanfaat juga ya setelah saya coba, gitu. Nah, ini adalah 5 stage of consumer adoption process. Ini adalah, step by step bagaimana yang namanya produk baru itu mulai dikonsumsi, digunakan di konsumen gitu ya, di consumer-consumer kita. Kemudian berikutnya adalah, eee, kurva ya, kurva bagaimana yang namanya produk baru ataupun inovasi yang baru itu masuk ke pasar gitu ya, karena kan yang namanya tadi produk baru masuk ke pasar itu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, tapi susah banget gitu ya, untuk narik perhatian itu susah banget. Nah, ini adalah, kurvanya. Dari kurva ini bisa kita lihat ketika ada suatu inovasi yang baru gitu ya, masuk ke pasar gitu ya, nggak bakal semuanya langsung menggunakan, nggak bakal langsung 100% menggunakan. Tapi ini akan dimulai oleh beberapa orang yang berani mencoba gitu ya. Nah, di sini misalkan baru masuk ke pasar, waktunya ini ke kanan ini adalah time frame ya, semakin ke kanan ini semakin lama gitu ya. Pada saat baru masuk ke pasar gitu ya, hanya 2,5% yang berani menggunakannya gitu ya, dan itu disebut sebagai innovators gitu ya. Orang-orang yang menggunakan pertama kali pada saat barang itu datang misalkan ke pasar. Ini jumlahnya sedikit sekali, hanya 2,5%. Kemudian seiring berjalannya waktu, melihat orang-orang ada yang menggunakan gitu ya, ada sekelompok orang yang
dia juga pakai, kemudian ya nggak apa-apa, ya udah aku juga mau coba pakai deh. Nah, ini namanya early adopters. Jumlahnya juga belum banyak, hanya 13% gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, time frame-nya bertambah panjang, bertambah lama gitu ya. Nah, masuk ke dalam kategori mainstream gitu ya, arus utama. Orang-orang pada pakai, masa sih gue nggak pakai gitu. Makanya gue mau beli deh gitu ya. Mau coba deh gitu dengan produk baru ini seperti apa rasanya. Nah, itu adalah early mainstream. Nah, di sini jumlahnya adalah 34%. Kemudian nambah lagi waktunya makin lama masuk ke dalam yang namanya, late mainstream. Masih sih barangnya masih banyak yang gunakan gitu, tapi saya belum gunakan, saya mau coba deh sekarang. Nah, itu masuk dalam late mainstream, jumlahnya adalah 34%. Dan yang terakhir gitu, pada saat semua orang sudah menggunakan, udah nggak hype lagi misalkan, ada juga orang-orang yang baru menggunakan, itu disebut dengan lagging adopter. Ini adalah orang-orang yang paling terakhir menggunakan produk tersebut, jumlahnya 16%. Nah, ketika sudah semuanya, waktunya udah lama banget, baru masuk ke dalam 100% nih digunakan oleh pasar misalkan. Nah, ini adalah kurva bagaimana, produk baru masuk ke pasar, gambarannya seperti apa, time frame-nya seperti apa, gitu ya, kategorinya apa saja ada dalam kurva ini. Oke, mmm, materi yang berkaitan dengan, buying behavior dan consumer market sedikitnya sudah saya sampaikan gitu ya dalam video ini. Jadi yang saya sampaikan ini hanya sedikit saja, hanya trigger untuk teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman, mau mencari referensi yang lain gitu ya, baca-baca lagi dari textbook-nya sehingga mendapatkan, pengalaman ataupun pengetahuan yang komplit mengenai, consumer market dan buying behavior. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.